DKI waspada banjir rob. Heru Budi minta pompa waduk Pluit dimaksimalkan. Halo pemirsa Oke Drone, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Bagi yang kurang baik atau kurang sehat, semoga diberikan kesehatan sesegera mungkin. Amin amin ya robbal alamin. Di penerbangan sore hari yang cukup cerah ini, izinkan Oke Drone mempersembahkan kondisi Waduk Pluit saat ini di tanggal 27 Desember 2022. Nampak Waduk Pluit saat ini dalam keadaan dangkal atau surut, sehingga bisa terlihat dasarnya yang banyak endapan menyerupai pulau-pulau seperti yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Pemprov DKI Jakarta mengingatkan potensi banjir pesisir hingga akhir tahun mendatang. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta jajarannya memaksimalkan keberadaan pompa-pompa Waduk Pluit dalam menangani banjir rob. Tentunya petugas yang terkait bisa mengatasi ini. Pompa Waduk Pluit, saya pastikan nanti saya minta sama Kadis SDA untuk bisa mempercepat mengurangi rob, kata Heru Budi Hartono saat ditemui di UPPKB Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada hari Senin 26 bulan Desember tahun 2022. Heru Budi menyampaikan, berdasarkan laporan dari BPBD DKI Jakarta, potensi banjir rob hingga 31 Desember 2022 mendatang. Berdasarkan pantauannya di lapangan, ketinggian air rob di atas 10 cm. Karena itulah dia menginstruksikan agar petugas dapat mengatasi rendaman air dalam waktu yang sangat singkat. Banjir rob memang pertama sudah diingatkan oleh BPBD dan sampai dengan 31 Desember. Memang air laut agak tinggi dan saya lihat perkembangannya 10 cm di atas mata kaki sedikit, jelasnya. Lebih lanjut, Heru Budi menyampaikan pihaknya bakal menyambangi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam waktu dekat. Dalam pertemuan itu, pihaknya bakal melakukan sinkronisasi data kesiapan menghadapi cuaca ekstrim di periode tahun baru. Insya Allah semuanya siap. Besok saya akan berkunjung ke BNPB Pusat untuk sinkronkan data, sinkronkan kesiapan apa yang harus kami perbuat bersama BNPB Pusat, katanya. Waduk Pluit. Asal nama Pluit berasal dari kata Belanda Fluitschip yang artinya kapal layar panjang berlunas ramping. Adalah waduk yang dibangun di Penjaringan, Jakarta Utara. Awalnya lahan ini berupa rawa-rawa. Pemerintah Hindia Belanda meletakkan sebuah fluitschip bernama Het White Perd yang sudah tidak layak melaut di pantai sebelah timur Muara Kaliangke, sehingga daerah ini mendapat nama Pluit. Pada awal tahun 2015 di musim hujan, pompa di Waduk Pluit tidak bekerja
sehingga membuat naik permukaan air yang tadinya minus 180 cm menjadi 100 cm dengan cepat. Beberapa tempat di sekitar Waduk Pluit otomatis terendam banjir karena meluapnya air di Waduk Pluit tersebut. Proyek Waduk Pluit dimulai sejak tahun 1960 dengan dinyatakannya Pluit sebagai kawasan tertutup. Kawasan ini direncanakan sebagai polder Pluit dan pekerjaan pengerukan kali melalui keputusan Paperda Jakarta Raya dan sekitarnya nomor 367 tahun 1960. Namun di bawah otorita Pluit ada pengembangan Pluit baru untuk pengembangan perumahan, industri, dan waduk. Adapun daerah Muara Karang, Teluk Gong, dan Muara Angke untuk perumahan dan pembangkit listrik serta kampung nelayan. Pada tahun 1971, proyek Pluit terus dilanjutkan dengan perluasan wilayah hingga ke Jelambar dan Penjagalan. Pada tahun 1976, kawasan Pluit menjadi pemukiman modern dengan tempat rekreasi dan lokasi perindustrian. Pada tahun 1981, barulah Waduk Pluit selesai dan ditandai dengan banjir besar di wilayah Pluit. Karena daerah bibir Waduk Pluit ditempati oleh perumahan, maka secara perlahan terjadi pendangkalan dan peralihan fungsi sebesar 20 hektar dari total 80 hektar lahan yang semestinya menjadi waduk penyimpan air sejak tahun 1990-an. Warga mulai merebut tanah di pinggir Waduk Pluit yang seharusnya menjadi milik negara dan tidak boleh dibangun. Awalnya bangunan ini semi permanen dengan menjadikan tembok waduk sebagai penahan. Sampah dan lumpur dari hulu sungai ditambah sampah rumah tangga warga di sekitar membuat pendangkalan semakin parah sehingga Waduk Pluit kehilangan fungsinya. Akibat pendangkalan, kapasitas penyimpanan air di musim hujan menjadi berkurang. Air waduk yang awalnya bisa mencapai kedalaman 10 meter pada tahun 2012 hanya setinggi 2 meter. Sampai dengan tanggal 6 Februari 2021, Waduk Pluit terlihat kumuh dengan keberadaan rumah bedeng yang ada di sekitarnya. Hal ini memperparah kondisi Waduk Pluit karena selain masalah sedimentasi atau mengurangi kemampuan waduk menyerap air, warga sekitar kerap mengotori air dengan cara membuang sampah sembarangan. Pada tahun 2013, setelah bencana banjir, pemerintah Provinsi Jakarta memulai proses pemindahan warga dan pengerukan sungai. Awalnya hal ini ditolak dan sempat menuai protes warga. Diduga sebagian warga diprovokasi oleh oknum tertentu sehingga pemindahan sempat menjadi keributan. Warga juga keberatan karena merasa dituduh sebagai komunis. Tetapi kemudian diklarifikasi bahwa kata itu muncul karena desakan LSM yang mendesak pembagian lahan gratis. Komnas HAM sempat turun tangan loh karena merasa pemindahan ini dilakukan secara paksa dan tidak ada hunian pengganti. Namun kemudian sikap warga melunak setelah dilakukan diplomasi makan siang bersama Gubernur Jokowi di Balai Kota. Warga penghuni bantaran Waduk Pluit akhirnya bersedia dipindah secara bertahap. Untuk melawan pendangkalan sebenarnya telah berulang kali dilakukan perawatan di Waduk Pluit. Di antaranya pada tahun 2005 telah diadakan pengerukan.
Kemudian pada tahun 2009 diadakan pembersihan enceng gondok. Lalu pada tahun yang sama juga dibuatkan pintu air baru untuk mempermudah kontrol debit air dan sampah. Namun adanya perumahan yang menempati lahan waduk membuat usaha ini tidak pernah bisa maksimal. Karena itu sebenarnya sejak 2010 telah direncanakan pemindahan 13.000 warga agar waduk bisa dinormalisasi dengan maksimal. Namun warga selalu menolak dipindahkan karena tidak merasa bersalah dan merasa aman dari bencana banjir maupun rubuhnya tembok penahan. Perawatan Waduk Pluit pada tahun 2013 banyak mendapat perhatian karena keberhasilan memindahkan warga penghuni bantaran sekaligus penataan bagian pinggir waduk menjadi taman yang bisa diakses bebas oleh publik. Baik pemirsa Okedron yang kami hormati, itu tadi sekelumit kisah-kisah yang menyangkut keberadaan Waduk Pluit di Jakarta Utara. Semoga Waduk Pluit ini menjadi lebih indah dan pendangkalan yang terjadi segera bisa diatasi, sehingga menghadapi musim penghujan dan rob, Pemprov DKI berharap semua berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Baik, Okedron undur pamit dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke media-media sosial kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan salam satu langit.